Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar ya. Selamat siang, selamat beraktivitas seperti biasa teman-teman dan sahabatku semuanya. Ya, pada video kali ini saya akan membahas berapa modal awal ya. Nah, ini ada yang bertanya kemarin di kolom komentar pada video atau pada channel ini ya. Ini ada yang bertanya masalah modal usaha. Nah, ini saya mau sedikit cerita kepada teman-teman semuanya ya. Ini saya akan bercerita tentang awal modal saya, dan ini adalah tip juga untuk memulainya biar usaha untung banyak ya. Tentu kita sebagai usaha warung sembako, kita harus mencari keuntungan ya. Walaupun salah satu usaha yang cukup menguntungkan untuk menambah pemasukan adalah membuka usaha warung sembako ya. Nah, ini saya pertama kali dalam menjalankan usaha warung sembako itu karena melihat kondisi di dalam usaha sembako ya. Meski terlihat sederhana, tapi usaha warung sembako bisa dibilang cukup stabil karena barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok masyarakat ya tentunya ya. Makanya sembako tentu selalu dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Nah, ini makanya saya dalam menjalankan usaha warung sembako tentu ada yang saya pikirkan matang-matang ya. Nah, ini lantas berapa perkiraan modal usaha sembako. Nah, ini saya awal mula membuka usaha warung sembako saya mempunyai modal 5 juta teman-teman. Dari modal awal saya membuka usaha warung sembako sebenarnya tidak membutuhkan modal yang sangat besar sih ya. Itu tergantung kemampuan kita semuanya. Teman-teman dan sahabatku bisa mulai dagang menyiapkan stok sembako yang terlebih dan pemasok stabil, menyiapkan tempat jualan. Nah, ini ketika kita mau usaha warung sembako, kita harus menyiapkan tempat dan menyiapkan stok barang terlebih dahulu ya. Karena saya modal awal itu 5 juta dan bisa berjalan dengan sampai saat ini ya teman-teman. Tentu dengan modal minim ya dan modal kecil saya membuka usaha itu di rumahan ya. Ini di sebelah rumah atau di samping rumahan ya, untuk menghemat semua kebutuhan yang harus kita sediakan. Nah, mengingat saya itu modal kecil, melihat kondisinya juga ada tempat di rumah, saya bikinin di lokasi di samping rumah ya. Nah, ini saya tidak perlu menyewa tempat untuk usaha, tapi saya mempunyai tempat sendiri buat usaha atau buat mendirikan warung sembako teman-teman. Berikut ini saya awal mula membuka usaha warung sembako yang bermodalkan 5 juta ya. Berapa modal usaha sembako di warung kita? 5 juta rupiah ya teman-teman. Makanya saya mendirikan sebuah usaha yang bermodal usaha sembako sebenarnya bisa beragam atau tergantung ya, barang apa saja yang dijual dan di mana lokasi berjualan. Nah, ini tergantung kita mau mendirikan ya. Jika teman-teman harus menyewa kios di tepi jalan atau yang tentunya tempat yang strategis ya, tentu modalnya akan lebih besar dibandingkan saya pribadi itu menggunakan di sebelah samping rumah ya, atau saya mendirikan di
persis di sebelah rumah saya dirikan untuk usaha warung sembako ya. Variasi barang yang dijual juga harus ditentukan sejak awal ya teman-teman, biar sesuai namanya. Tentu memulai dari 9 pokok atau beberapa pokok, yaitu atau ada beberapa macam varian untuk kita dagangkan di usaha warung sembako ya. Nah ini saya awal mula saya mendirikan usaha warung sembako itu ada beberapa varian jajanan anak-anak ya, dan kebutuhan pokok tentu ini belum seberapa ya dibanding usaha yang sudah besar, karena mengingat usaha modal minim dan modal kecil ya seperti ini kondisinya ya teman-teman. Biar berawal dari modal kecil ya mudah-mudahan tetap jalan dan lancar ya. Tentu pada dasarnya modal usaha sembako dimulai 5 juta ya. Nah ini jumlah tersebut termasuk stok barang yang dijual dan perlengkapan jualan sederhana ya. Nah ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Saya mendirikan sebuah usaha warung sembako di samping rumah itu tentu belum secukupnya atau belum melengkapi semua kebutuhan pokok yang harus kita sediakan ya, tapi kita berusaha melengkapi semua itu ya. Ya, rincian awal saya mulai membuka usaha warung sembako yang ada di teras rumah atau di sebelah rumah ya. Modal awal 5 juta, ini saya merintis dari awal. Untuk rincian-rincian itu awalnya saya tidak tentu saya belanja ke warung atau ke kios ya, untuk kita belanjakan untuk menyediakan di usaha warung sembako kita itu ada beberapa macam ya, rinciannya itu banyak sekali ya teman-teman. Ini ada kopi, tentunya ada sarimi, terus ada bumbu-bumbu ya, atau kebutuhan pokok untuk para pelanggan atau masyarakat setempat ya, baik itu dari obat-obatan, terus kebutuhan perlengkapan bayi, terus kebutuhan perlengkapan anak sekolah juga saya sediakan ya tentu. Dan ini galon ya, terus ada juga tabung LPG. Nah ini adalah merupakan suatu gaya tarik kepada para pelanggan ya. Tapi alhamdulillah dari awal saya mulai buka usaha warung sembako ya punya duit kira-kira itu 5 juta dari awal saya buka usaha warung sembako. Tapi alhamdulillah pada saat ini sudah mulai berjalan, dan ini membutuhkan proses yang luar biasa ya teman-teman. Tidak segampang atau tidak seperti apa yang kita lihat di dalam usaha warung sembako kalau kita belum mendalami di dalamnya atau mendalami pahit getirnya menjadi usaha warung sembako ya. Nah ini tentu kita harus sediakan barang-barang atau kebutuhan pokok dari kalangan masyarakat atau para pelanggan tentunya ya teman-teman. Dari kesederhanaan di warung sembako ini saya berjualan tentunya di pedesaan. Nah ini saya mendirikan sebuah usaha warung sembako ya. Nah ini kondisinya di perumahan atau di pedesaan ya, atau di pelosok desa. Hingga saat ini alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, dan ini saya mau memberikan ya tip memulai usaha. Di dalam usaha itu warung sembako. Nah sekarang kamu sudah tahu ya modal usaha sembako beserta rincian bagi kamu yang ingin membuka usaha warung sembako.
ada beberapa tips yang bisa dilakukan di antaranya ya. Nah, ini saya mau memaparkan bagi teman-teman semuanya, bagi sahabat semuanya yang mau berjualan, tentu ada yang harus kita lakukan ya. Nah, ini diantaranya satu, tentukan tempat berjualan ya. Nah, ini tip yang pertama adalah menentukan tempat berjualan sembako. Tentu ada banyak opsi yang bisa dipilih ya, seperti menyewa kios. Apabila teman-teman tidak mempunyai tempat, itu biasanya menyewa kios atau menyewa tempat lahan ya. Pilih kios yang kecil-kecilan terlebih dahulu di daerah tragis ya. Nah, ini kalau teman-teman mau usaha warung sembako tapi tidak mempunyai tempat di teras atau di sebelah rumah, ya kita mau bagaimana ya harus menyewa kios ya, atau tempat yang strategis seperti di tepi jalan, pusat keramaian, dekat perumahan warga, dan dekat lingkungan yang padat penduduk tentunya ya. Jika ingin menekan modal, kamu bisa menggunakan teras atau garasi rumah ya untuk berjualan. Kalau teman-teman dan sahabatku mempunyai modal yang minim ya, seharusnya kita manfaatkan rumah yang ada di rumahmu sendiri ya, memanfaatkan orang sekitar rumahmu biar untuk mempromosikan warung sembako milikmu. Nah, ini kita mendirikan sebuah usaha warung sembako mungkin di teras atau di samping rumah milik pribadi ya, itu tentu menghemat modal buat kita usaha warung sembako ya teman-teman. Terus buat daftar modal usaha sembako secara rinci ya. Nah, ini tip yang kedua untuk mulai usaha sembako adalah dengan membuat daftar modal usaha sembako secara rinci dan mendetail. Tentunya kita harus memasukkan semua perlengkapan hingga barang yang ingin dijual beserta kisarannya harganya. Nah, ini bagi teman-teman atau sahabat ya yang mau buka usaha warung sembako, tentu kita harus merinci barang-barang yang dijual tentunya di usaha warung sembako ya. Jika sudah memiliki lokasi berjualan, kamu bisa sambil memikirkan peralatan barang-barang yang ingin dijual agar sekaligus mengetahui bentuk rak yang diperlukan bagi teman-teman yang mau usaha ya. Tentunya kita harus memikirkan lokasi jualan kita atau barang-barang yang kita mau dijual, tentu untuk membuat rak atau peralatan yang lainnya ya. Juga kita harus mencari supplier tangan pertama. Tentunya kita harus mementingkan ketahui ada baiknya namun memiliki supplier atau distributor sembako untuk barang-barang yang daganganmu dari tangan pertama ya. Tujuannya agar dapat menekan biaya beli bahan baku, sebab jika kita membeli bahan baku di tangan kedua atau ketiga, harganya biasanya sudah cukup mahal atau tidak stabil untuk kita jual kembali, atau tidak stabil kita dipasang di warung sembako kita ya, karena modalnya cukup lumayan gede kalau sudah lewat jalur kedua atau ketiga. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jangan langsung membeli stok tanpa melakukan negosiasi ya harga dalam mengecek kualitas barang. Pastikan
teman-teman dan sahabatku sudah melakukan perhitungan dengan modal dan memastikan kualitas barangnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini perlu kita ketahui bagi teman-teman yang mau membuka usaha warung sembako ya. Kita langsung datang aja ke agen atau ke grosir ya, biar barang yang kita mau beli atau yang kita mau disajikan di warung sembako kita tentu dengan harga yang relatif murah ya teman-teman ya. Terus analisis kompetitor dari sekitarmu penting juga ini untuk melihat kompetitor sesama pemilik warung sembako ya di sekitarmu ya. Namun tetaplah bersaing secara sehat dan jangan menggunakan cara-cara curang untuk menggait pelanggan. Pastikan teman-teman untuk menarik para pelanggan atau masyarakat setempat biar suka sama warung kita, jangan sampai melakukan kecurangan atau apalagi syirik, dengki, terus mendolimi orang lainnya yang sesama usaha warung sembako. Nah, itu tidak baik dan pastinya akan kembali juga kepada diri kita ya. Pastikan harga pasaran setiap barang yang kamu jual dan pertimbangkan untuk menyesuaikan harganya teman-teman. Kita bersaing seperti usaha warung sembako tentu banyak sekali saingan, tapi jangan sampai kita bersaing melakukan hal-hal yang kurang sehat ya, dan jangan menemukan cara-cara curang seperti menjelekan sesama toko sembako atau menjelekan sesama usaha ya, apalagi sampai mendolimi dan main curang yang tidak pantas untuk kita dan tidak pantas untuk kita saingkan ya teman-teman. Pakai akal sehat aja biar ketemunya nanti akan sehat juga dan lancar. Nah, yang berikutnya kita siapkan pembukuan yang rapi ya. Tentu dalam melakukan usaha warung sembako tentu kita harus menyiapkan pembukuan. Nah, pembukuan itu perlu dan penting buat teman-teman dan sahabat yang mau membuka usaha warung sembako ya teman-teman. Tentu kita harus menyiapkan pembukuan yang rapi ya, tujuannya agar kamu bisa melakukan evaluasi dengan struktur dan tidak ada yang salah hitung. Nah, ini perlu teman-teman dan sahabatku semuanya menyiapkan pembukuan dengan rapi ya. Jika kamu memiliki karyawan, pastikan mereka memahami bagaimana melakukan pembukuan dengan baik. Tapi bagi teman-teman dan sahabatku semuanya ya, kalau kita bermodalkan minim, lebih baik kita jagain sendiri ya. Kita jagain sendiri dan dikelola sendiri biar itu lebih menghemat biaya modal kita sebagai usaha warung sembako ya. Kalau kita belum memiliki modal yang banyak. Nah, itulah penjelasan tentang modal usaha sembako dan beberapa tips memulai. Apakah kamu tertarik mulai berbisnis ini? Coba pahami dan cermati. Bagi teman-teman dan sahabatku yang mau memulai bisnis ini ya, tentunya bisnis usaha warung sembako ya. Nah, ini ada beberapa tips untuk memulai bisnis ya, dan penjelasan tentang awal modal usaha saya di usaha warung sembako ya. Tentunya bagi teman-teman tentu pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya, dan ikuti channel ini terus dan tunggu video-video yang akan saya sajikan kepada Anda semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.